Saya Enadina Atiko, NPM 1813041015 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tabi pun. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa baik, sehat, selalu bahagia, dan sukses terus ya. Amin. Anak-anak, gimana nih puasanya? Alhamdulillah lancar ya. Siap ya kita belajar pagi hari ini. Nah, supaya kita lebih semangat, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Semangat aye. Awe awe. Awe awe. Ya. Nah, sekarang kalian lebih semangat ya. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ayo, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang Ibu absen dulu ya. Nurlaila Dewi, Nito Ardan, Sulaiman Rasid, Vinka Agustin, Intan Permatasari, dan Bima Andika. Alhamdulillah masuk semua ya nak. Sekarang ibu mau nanya nih, siapa yang udah pernah dengar mengenai teks deskripsi? Nah, pintar sekali. Ayo, siapa yang mau jawab? Nah, benar sekali nih jawabannya. Jadi, ibu akan menjelaskan tentang tes deskripsi ya nak. Sekarang dengarkan ibu ya. Jadi, pengertian deskripsi adalah yang pertama, kata deskripsi berasal dari bahasa Latin yang artinya menggambarkan. Menggambarkan tentang sesuatu hal. Nah, deskripsi ini adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca bisa melihat, mendengar, menyium, dan juga merasakan apa yang penulisnya lukiskan. Jadi, tes deskripsi adalah teks atau bacaan yang disusun dengan cara menggambarkan benda, objek, tempat, peristiwa secara jelas. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan? Nah, pintar sekali ya. Sekarang kita lanjut ya ke ciri-ciri teks deskripsi. Nah, jadi ciri-ciri teks deskripsi ini yang pertama ada melibatkan panca indera. Nah, seperti mata, telinga, lidah, dan juga yang lainnya. Nah, yang kedua ini secara umum menggambarkan suatu objek atau benda. Jadi, menggambarkan objek atau benda. Nah, yang ketiga ini memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat suatu objek atau benda seperti ukuran, bentuk, dan juga warna. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan struktur teks deskripsi. Ayo Laila, baca selanjutnya ya nak. Nah, struktur ini yang pertama ada judul. Nah, judul ini untuk menggambarkan isi teks. Jadi yang pertama itu harus ada judul ya. Yang selanjutnya ada kalimat topik. Nah, yang selanjutnya ini ada kalimat topik sebagai kalimat pembuka yang menjelaskan hal apa yang dideskripsikan. Nah, yang ketiga ada deskripsi bagian penjelasan. Nah, deskripsi ini bagian penjelasan benda atau suatu hal yang dideskripsikan. Nah, yang keempat ada simpulan. Bagian simpulan ini sebagai penutup yang biasanya disertai oleh pendapat penulis. Nah, yang selanjutnya ayo baca salindianya. Ya, betul sekali. Yang selanjutnya ini ada langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Nah, jadi yang pertama itu ada menentukan tema, yang kedua ada menentukan tujuan, yang ketiga mengumpulkan data, dan yang keempat melakukan pengamatan pada objek yang akan dibahas.
Yang kelima, menyusun kerangka paragraf. Dan yang terakhir ada menyusun teks deskripsi. Nah, berikut langkah-langkahnya itu harus sesuai dan harus berurutan, sehingga tidak ada yang acak-acakan dan itu harus sistematis seperti itu. Yang selanjutnya, ayo Rasid baca dulu salindianya. Ya, betul sekali. Jadi yang selanjutnya ini ada jenis-jenis paragraf. Nah, pada jenis-jenis paragraf deskripsi ini, yang pertama itu deskripsi spasial adalah paragraf yang melukiskan ruang atau tempat yang berlangsungnya peristiwa. Nah, yang selanjutnya ada deskripsi objektif. Jadi, deskripsi ini paragrafnya yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitasnya secara apa adanya sehingga keadaannya itu benar-benar terjadi. Nah, yang ketiga ini ada deskripsi yang subjektif. Jadi, deskripsi ini berisi gambaran dari atau objek yang didasarkan tafsiran, didasarkan pada kesan perasaan penulisnya, dan juga penulis menggambarkan objek tersebut dengan opini atau kesan pribadinya. Nah, seperti itu ya, Nak. Nah, sekarang Ibu mau siapa yang mau menyimpulkan? Nah, betul sekali. Nah, sekarang lanjut ya, Nak, ke kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, jadi di dalam teks deskripsi ini ada kaidahnya. Yang pertama, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang membuat pembaca bisa melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Dan yang keempat, menggunakan kata ganti organ. Nah, seperti itu. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan yang sudah Ibu jelaskan tadi? Ya, silakan. Nah, pintar sekali. Kalau begitu, setelah menyimpulkan, siapa yang ingin bertanya? Ya, sekarang boleh nanya ya. Ibu silakan kepada Intan. Ya, jadi pertanyaan baik sekali ya. Jadi Intan bertanya, apakah teks deskripsi itu penting? Jadi teks deskripsi itu emang penting karena berisi atau bisa membuat dengan baik sehingga kita bisa membahas suatu informasi berkaitan dengan sesuatu yang penting, yang bermanfaat bagi orang lain, dan juga bisa membuat diri kita sendiri bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Nah, lalu apakah membuat deskripsi itu harus sesuai dengan langkah-langkahnya? Nah, kalau sesuai dengan langkah-langkahnya itu harus ya, Nak. Jadi harus sistematis seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu harus sesuai strukturnya. Nah, kalau tidak sesuai dengan strukturnya, pasti kalian tidak akan baik dan juga benar membuatnya. Nah, sekarang kalian merangkum apa yang telah Ibu sampaikan tadi ya. Nah, kalau sudah, Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok kecil ya. Setelah itu, kalian akan Ibu berikan tugas untuk kalian diskusikan. Nah, sekarang sudah terbagi. Sekarang dengarkan Ibu untuk menjelaskan atau menyebutkan soalnya ya. Jadi yang pertama itu, menurut kamu apakah teks deskripsi itu? Nah, lalu untuk apa teks deskripsi itu? Nah, yang selanjutnya, buatlah teks sesuai dengan struktur dan langkah-langkah yang benar. Nah, jika sudah, silakan untuk kalian diskusikan. Setelah itu, kalian harus siap untuk presentasi. Nah, sekarang siapa yang sudah siap untuk presentasi?
Ya, baik, kelompok 1 silakan presentasi. Terima kasih kelompok 1 karena telah mempresentasikan hasil kerjanya. Alhamdulillah kelompok yang lain juga sudah melaksanakan presentasinya dengan baik. Jadi kalian membahas materi teks deskripsi ini dengan baik. Sekarang kalian bisa membahas atau mempelajarinya lebih lanjut di rumah. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah menanggapi. Sampai jumpa minggu depan. Semoga bermanfaat pembelajaran pada pagi hari ini serta menambah wawasan untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.